Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan Sobat Kicau ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya kalau kita sistem poligami? Nah, di ternak lolo induk ini apakah bisa sistem poligami? Dan bagaimana cara penjodohannya? Kemudian cara mengatur untuk proses dia kawin. Nah, Sobat Kicau Mania, di video ini akan kita kupas ya. Kita akan rangkum sedetail mungkin. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, Sobat Kicau Mania, di hadapan kita ini kita sudah melihat ya, pintunya sengaja kita buat posisi di dinding Sobat Kicau Mania. Antara kandang 2 dan kandang 3 itu ada pintu di tengah. Seharusnya itu dinding triplek. Nah, tetapi kita buat pintu sengaja untuk poligami Sobat Kicau Mania. Nah, kalau soal penjodohan, kami akan berikan tips kepada Sobat Kicau Mania. Kalian bisa sistem tempel, kemudian bisa juga sistem pisah sangkar. Kemudian kalian tempel, kalian gantung jantan itu di depan atau di pertengahan. Nah, itu boleh juga, atau cara yang lebih nekat lagi, tetapi ini benar-benar tepat Sobat Kicau Mania. Apabila kedua betina itu sudah birahi, maka pejantan itu tinggal masuk saja. Betina itu ngeleper dan pejantan itu menggacor dan bisa merayu. Pada saat itulah mereka akan kawin. Nah, untuk sistem pisah ya, setelah kawin boleh ya ketika dia bertelur, setelah telurnya 1 atau 2, atau sudah kita pastikan dia mulai mengeram seperti di hadapan kita ini. Nah, ini langsung kita pisah, kita kembalikan ke betina 1. Jadi betina 2 sudah bertelur. Nah, betina 1 juga sudah proses ingin mengeram. Nah, artinya mereka ini hanya selisih hari saja Sobat Kicau Mania, selisih 1 minggu. Nah, untuk pemilihan pejantan ya Sobat Kicau Mania, kami sarankan pejantan yang gacor ya, pejantan yang tipenya fighter. Tetapi pejantan ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai dia over birahi atau over emosi, bisa-bisa dia ngebantai kedua betina. Nah, kita sarankan kalau kalian punya 2 kandang ya, kalian harus menjebol dindingnya. Dan buatlah sebagus mungkin Sobat Kicau Mania. Boleh kalian tutup dengan kawat ram, atau kalian berikan isolasi lakban, itu juga boleh ya. Kalian tutup pakai kertas atau pakai triplek, nggak masalah. Yang penting pintu itu bisa untuk keluar masuk pejantan ini ketika ingin kawin atau poligami. Nah, biasanya kalau kita sudah paham ya tentang birahi betina, tentu kita bisa mengamati kapan dia mulai birahi. Betina itu ngeleper dan seperti minta kawin, pada saat itu juga pejantan ini kita lepaskan. Nah, kalau di kami Sobat Kicau Mania ada 2 kandang ya yang bisa untuk dipoligami. Memang sengaja kita jebol dindingnya, kita buat sebagus mungkin. Nah, jadi kalau untuk poligami, ketika dia sudah turun glodo, anakannya itu mulai dari usia 12 sampai 15, nah itu juga bisa lanjut Sobat Kicau Mania untuk proses kawin apabila betina 2 kalian ambil anakannya untuk dilolo tangan. Nah, kalau kalian ingin mempertahankan lolo indukan, tentu saja anakan itu bisa diasuh oleh betina itu seorang diri sampai dia kita panen. Nah, untuk di kandang sebelah ini Sobat Kicau Mania, kita sudah melihatnya tadi kan, di kandang 1 betina 1 itu anakannya usia sudah 20 hari ke atas. Nah, sekarang di glodo ini betina 2 ini punya anak 2. Semua telur tadi menetas dan anakan ini usianya 10 hari. Sebentar lagi akan turun glodo. Nah, itulah sistem poligami di lolo indukan. Nah, kenyataannya Sobat Kicau Mania, ketika anakan murai batu turun glodo pada masa seperti itu, fase-fase seperti itu adalah betina siap untuk unja lagi, bertelur lagi ya, masa-masa kawin. Nah, pada saat itu juga boleh kalian pindahkan untuk poligami ke betina 3 atau betina keempat, dengan catatan semua betina itu siap, kondisinya sudah ngeleper, birahi, minta kawin. Nah, jadi kalau untuk poligami ya di sistem lolo indukan itu sangat sederhana Sobat Kicau Mania, tinggal kita mengatur saja. Pada saat betina itu unjal dan kita pantau dia kawin, terlihat dia kawin telurnya 1, 2, 3 sudah ada di glodo, kita bisa cabut pejantan itu. Kalau pejantan kalian tidak stres, boleh kalian semprot, boleh kalian tangkap pakai tangan, atau tunggu dia masuk ke dalam sangkar petak kecil.
kalian buat jebakan seperti umpan makanan agar dia masuk ke kotak kecil, lalu kalian pindahkan ke betina 2 atau kandang 2. Nah, ketika dia sudah mendekat, betina itu ngeleper minta kawin, kalian bisa lepaskan langsung sobat kicau mania pejantannya. Itu kalau kalian sedikit ingin menunggu. Nah, apabila kalian yakin ketika kalian buka pintu, ya pintu dinding itu, betina sudah ngeleper, langsunglah terjadinya pejantan itu masuk ke dalam kandang dan ngerayu dan terjadilah kawin. Nah, kebanyakan seperti itu poligami sobat kicau mania. Di lolo indukan juga bisa. Nah, ini bekas dinding-dinding yang kita jebol. Nah, di sini ada 2 pejantan yang kita pakai berhasil sudah poligami sobat kicau mania dan mencetak anakan produksi sampai dengan sekarang ini, dan produksinya lancar saja. Nah, tetapi kalau untuk poligami di lolo indukan memang harus kalian yang standby, tidak bisa ditinggalkan. Artinya kita yang mengaturnya, kita yang harus memperhatikan. Pada saat usia turun glodok sudah bisa kita pakai lagi pejantan itu untuk kawin dengan betina-betina lain, misalnya betina kedua atau betina ketiga atau betina keempat. Nah, sambil menunggu betina itu kawin, terjadilah kawin. Misalnya sudah ada telur 1, 2, 3, proses mengeram sudah dimulai di malam hari, terhitung 1 hari. Pada saat itu proses mengeram sudah bisa dihitung. Nah, kalian bisa pindahkan lagi pejantan itu ke betina 3 dan seterusnya. Seperti itulah kalau poligami di lolo indukan. Nah, adapun tips dari kami sobat kicau mania, kalau kalian ingin mempertahankan lolo indukan, troto lolo indukan di kandang 1 atau betina 1, sedangkan betina 2 itu kalian bisa pakai anakannya itu nanti kalian panen di usia 7 hari, itu juga bisa sobat kicau mania. Kalian panen anakannya di kandang 2 atau betina 2 itu. Nah, kemudian proses menunggu ketika anakan turun glodok di kandang 1 atau betina 1 sekitar 15 hari 16 hari kalian bisa cabut pejantannya lalu kalian kawinkan dengan betina 2. Nah, itu boleh karena untuk kandang 1 lolo indukan, sedangkan kandang 2 kita panen lolo tangan, itu juga bisa. Nah, kalau kalian ingin mempertahankan troto lolo indukan kedua kandang dari kedua indukan tadi yang sudah kita poligami baik betina 1 dan betina 2, kalian bisa panen anakan di kandang 1 itu di usia 35 hari, sedangkan untuk di kandang 2 kalian bisa panen di atas 25 hari. Nah, itulah cara poligami dan sampai proses panennya sobat kicau mania. Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa mengerti. Nah, untuk pola makannya sobat kicau mania, kalian bisa pakai jangkrik ya. Jangkrik itu kalian berikan asupan seperti aneka pur, cukup pakai pur ayam saja, pur petelur atau pur konsentrat pedaging. Kalian masukkan, kalian jadikan aplikasi makanan jangkrik. Kemudian kroto itu kalian berikan 1-2 kali selama 1 minggu saja. Nah, dari video tadi dapat disimpulkan sobat kicau mania, apabila kalian ingin poligami di sistem lolo indukan, pakailah betina 1 dan betina 2 yang sudah matang, artinya sudah birahi, benar-benar sudah birahi dan siap kawin. Nah, itulah cara yang paling efektif untuk poligami di sistem lolo indukan. Nah, informasi sobat kicau mania, informasi tambahan di akhir video ya. Jadi walaupun di musim hujan seperti ini kita masih tetap ya lolo indukan, dan separuhnya kita panen lolo tangan. Semuanya bisa kita jalankan, dan kemudian untuk poligami juga bisa kita jalankan. Yang penting konsisten dengan perawatan dan juga pola makan dan asupan yang benar. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.